Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon selular, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi. Sebelum mengikuti ibadah kita di pagi ini, tanggal 26 Juli 2020, saya akan membacakan beberapa warta jemaat. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu 26 Juli 2020. Kebaktian umum secara online. Kami informasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan pos jemaat Tiga Raksa bahwa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta protokol dari pemerintah dan Sinode GKI untuk melaksanakan kebaktian umum di gereja, maka untuk kebaktian umum GKI Sutopo sampai dengan bulan Juli 2020 akan diadakan secara online setiap pukul 9 WIB melalui kanal YouTube multimedia GKI Sutopo. Pelayanan kebaktian. Kebaktian hari Minggu secara online 26 Juli 2020 pukul 9 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Jimer LG Salagi. Sekolah Minggu online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan pos jemaat Tiga Raksa
dapat mengikut sertakan anaknya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Sutopo dengan jadwal sebagai berikut. Kelas kecil pukul 10.30 WIB melalui kanal YouTube Multimedia GKI Sutopo. Kelas besar pukul 11.30 melalui Zoom Meeting. Persembahan diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian, jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug, dan jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat mengimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5 untuk persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6 persembahan bulanan. Angka 7 persembahan syukur. Angka 8 persembahan perpuluhan. Angka 9 persembahan tahunan atau Hari Raya Pentakosta. Contoh, nominal persembahan ibadah minggu Rp100.000. Saat melakukan transfer, Bapak Ibu tambahkan angka 5 di belakang nominal persembahan menjadi sebesar Rp105. Hibah rumah. GKI Sutopo telah menerima hibah sebuah rumah di Perumnas 2, Jalan Bajaraya nomor 41, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, dari keluarga almarhum Bapak Iwan Gunawan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati keluarga almarhum Bapak Iwan Gunawan. Sumbangan termogan. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan dari jemaat NN berupa 6 buah termogan yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak lingkungan COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Modern Land nomor 108-164-1949 atas nama CH Partini atau Sri Rohani. Himbauan. Jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita semua: 1. Tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. 2. Selalu memakai masker. 3. Menjaga jarak atau social distancing. 4. Tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian Warta Jumat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada Warta Jemaat Digital. Tuhan memberkati. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Berakhirlah
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dasari ibadah kita di dalam pengakuan bahwa kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jemaat terkasih, seringkali kita jatuh dalam dosa sehingga membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi mesra. Untuk itu, pada kesempatan ini, mari kita berdoa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Jemaat kami persilakan untuk berdoa secara pribadi, nanti kami akan menutupnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami, umat yang berdosa ini.
Tolong dan sertailah perjalanan hidup kami dalam melampaui wabah yang ada di mana-mana saat ini. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah telah menanggurgerakan pengampunan kepada manusia melalui karya pendamaian yang dinyatakan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk itu, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Firman-Mu Tuhan
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita persiapkan Alkitab kita untuk pembacaan firman Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai 33. Dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih boleh beribadah. Karena Tuhan memberikan kami kesempatan berjumpa dengan Kristus. Baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, sehingga kami tetap melaksanakan tugas kami, mewujudkan akan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga tugas panggilan kami tetap kami boleh laksanakan. Untuk itu kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, bukan saja saat kami boleh menyampaikan, mendengarkan, tetapi juga terlebih dalam kami mewujudkan akan prinsip dan nilai-nilai kami sebagai warga kerajaan Allah. Kiranya Roh-Mu yang kudus melampaui segala keterbatasan kami ya Tuhan. Dalam Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33. Dan dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kita lanjutkan ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkata Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.
Demikianlah Injil Kristus, berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat GKI Sutopo dan juga jemaat yang lain yang sedang mengikuti ibadah baik di rumah maupun di mana berada. Saya mau sejenak bercerita, Bapak Ibu, baik yang hadir di sini, tentang perjalanan Gereja Kristen Indonesia Sutopo yang pada esok hari tanggal 27 usianya 63 tahun, termasuk lansia. 27 Juli 1957 sampai dengan 27 Juli 2020. Saudara-saudara Sutopo yang dulu namanya GKI Jalan Kebon Jahe, dimulai dengan hal yang sedikit, yang kecil dan yang sederhana, yang pada waktu itu memang sedikit. Dan Sutopo atau Kebon Jahe pada waktu itu jemaatnya bisa dihitung. Nah, dari yang kecil itu saudara-saudara Tuhan pakai orang demi orang, komisi demi komisi, pendeta, dari yang kecil dan juga terbatas saat itu. Terpanggil untuk melakukan pekerjaan Allah, menyatakan kerajaan sorga dalam tugas pelayanan, bagaikan seperti biji sesawi. Maka saat itu saudara-saudara muncullah yang disebut dengan Gereja Kristen Indonesia Jalan Karet Raya, GKI Perumnas, yang sekarang sudah dewasa sendiri. Lalu muncullah GKI Gria Merpati Mas. Lalu muncul GKI Villa Melati Mas. Dan terakhir GKI Jalan Bahagia Pondok Makmur. Dari yang kecil Sutopo dahulu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan kita masih tetap tekun untuk mau berdoa, juga kita mau berupaya agar 2 lagi bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa masih bagian daripada perjuangan kita. Nah, saudara-saudara, sudah 3 kali berturut-turut, bila saudara-saudara boleh mengingat, bahwa 3 minggu ini kita membahas tentang kerajaan sorga dari Matius pasal 13. Coba dibuka Alkitabnya. Ada 7 perumpamaan dalam Matius pasal 13. Ya, pada tanggal 5 kita mendengarkan pemberitaan firman tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Kerajaan sorga diumpamakan tentang seorang penabur. Lalu minggu lalu saudara-saudara, kalau masih ingat, lalang di antara gandum. Maunya kalau yang jelek, yang kurang, yang salah kita cabut. Tapi sudah ada ikatan yang baik bisa tercabut. Kita disuruh sabar. Lalu hari ini ada 4. Dan terakhir 5. 5. Yaitu biji sawi, ragi, harta terpendam, mutiara yang indah, dan pukat.
7 perumpamaan, saudara-saudara. Mudah-mudahan nyantel semua. Saya tadi di awal menjelaskan tentang GKI Kebon Jahe yang kecil, bertumbuh dan membuat menjadi satu berkembang. Mari kita melihat dari bacaan kita. Apakah itu biji sesawi? Saudara-saudara, saya akan meminta dimunculkan gambarnya biji sesawi, yaitu biji yang kecil, yang terkecil di antara segala jenis biji-bijian pada saat itu, bahkan hampir tak nampak. Bisa dimunculkan gambar bijinya yang sudah berusia 16 tahun saya simpan. Ini pohonnya. Nah, saudara kalau lihat ini kecil sekali itu karena banyak. Lalu di tangan saya itulah biji-biji itu. Kecil sekali. Lalu gambar yang satu lagi bisa ditampilkan, saudara-saudara, bagaimana biji itu. Nah ini, ketika ia dari biji bertumbuh dan dia bisa menjadi besar. Semacam nanti saudara-saudara kayak satu lingkaran, nanti saya akan jelaskan. Baik, terima kasih untuk slide-nya. Saya akan memberikan contoh dengan Pak Untung. Jadi yang digambar tadi saudara ada di sini. Bisa di zoom. Saya senang pakai peraga nih. Nah ini. Bisa di zoom lagi ya. Nanti kalau yang pengen lihat aja ke saya, datang ke gereja. Baik ya, saya akan turun. Saudara, saya dalam amplop ini ada yang tadi, yang disorot. Ya, saya akan minta Pak Untung melihat dulu. Pak Untung itu ranting. Dan itu ada titik-titik kecil. Iya Pak Pendeta. Iya. Coba Bapak pakai jari yang ini, yang kecil ini. Udah, jangan Pak, mahal soalnya. Lihat ya. Saya akan tanya Bapak Ibu, Pak Untung. Apa rasanya memegang biji sawi? Seperti memegang tepung Pak Pendeta. Tepung. Kelihatan nggak? Pakai kacamata. Hampir Harus tidak. pakai kacamata. Hampir tidak. Menandakan kecil. Lalu rasa lain apa? Coba kasar. Tidak. Ada kasar seperti amplas sedikit-sedikit. Bapak salah megang itu. Berarti aslinya, coba pegang lagi yang paling kecil Pak. Dia halus. Nah, salah pegang Bapak tuh. Itu yang kecil Pak. Tuh. Nih. Nah, halus sekali Pak Pendeta. halus. Baik, makasih Pak Untung. Saudara-saudara, ini masih ada bijinya di atas. Saudara-saudara, ketika biji sesawi yang kecil itu, saudara-saudara mau mengajak kita begini. Yang tadi dipegang Pak Untung, mari kita mau bersama-sama memahami apa yang kita lakukan tentang kerajaan sorga bagaikan biji sesawi tadi. Yaitu biji sesawi itu yang pertama, biji itu harus mati. Jadi mau mengajak kepada kita, matikan dahulu segala dosa-dosa dan juga kealpaan kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak bisa, tapi Tuhan yang memberikan kepada kita, menjauhkan dosa. Nah, ketika biji itu dimatikan, lalu kita tertanam.
apa yang ditanam saudara-saudara. Jadi biji itu yang kecil itu ada 3 sifatnya yang tadi dipegang Pak Untung. Pertama, dia kecil. Jadi sama dengan ragi nanti saudara. Kecil artinya mungkin saya dan saudara dulu Sutopo kecil. Dulu keluarga Anda kecil. Mungkin Anda nggak dianggap oleh orang lain. Anda nggak dihitung oleh orang lain. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah, sekalipun biji itu kecil, itu dipakai Allah. Nah, jadi yang pertama tadi dia kecil, yang kedua tadi dipegang oleh Pak Untung bahwa biji itu halus. Halus sekali. Menjadi biji yang halus. Yang ketiga, lembut. Jadi kalau ini kita tanamkan, saudara-saudara, kecil, halus, lembut, atau tambah lagi tidak kasar, maka ia akan bertumbuh. Dan besar. Nah, andai kata saudara-saudara bertumbuh dan besar, bisa di zoom Pak. Jangan saya di zoom, tapi ininya nih. Saya begini saja. Yes. Lagi, pasti dapat. Z. Oh, di sini saja. Nah ini. Yes. Saudara-saudara, ini pohon dan tangkai. Saudara, ini ada buahnya. Jadi ketika kita yang kecil ini, saudara-saudara, bisa menjadi besar, bertumbuh, berkembang. Sama seperti para ibu-ibu bikin kue. Pakai ragi sedikit jadi banyak. Jadi iman yang kecil, ragi yang kecil, biji yang kecil, itu pesannya satu. Kita bisa berpengaruh bagi orang lain dalam hal kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, ketika dia sudah besar, sama dengan saudara kita dalam hidup ini, besar atau gereja atau keluarga tangga atau pribadi atau ya kelompok, maka ia akan bertumbuh besar, saudara-saudara. Ia rimbun. Artinya, tanda kutip, terberkati. Apa yang terjadi bacaan kita? Banyak burung-burung datang. Jadi ketika pertumbuhan iman kita walaupun kecil atau status kita kecil, bila seperti kita biji sesawi ini saudara-saudara, maka kita dapat bertumbuh. Dan orang lain akan istilahnya bisa berlindung kepada kita, terberkati. Nah, kalau sudah terberkati apa saudara-saudara? Berhenti? Tidak. Ini, Pastor Haji lihat ini, ada buahnya kan? Buah ini saudara-saudara, bila sudah tiba waktunya matang. Anda mungkin berada pada sisi matang. Sudah lebih banyak berbuah, terberkati. Tapi banyak orang berbuah, tidak jatuh buahnya. Untuk diri sendiri, gereja sendiri, keluarga sendiri, pribadi sendiri. Tapi biji sawi ini saudara-saudara, ketika dia ini sudah berbuah, lalu dia matang, maka dari buah matang ini dia akan jatuh biji sawi lain. Jatuh biji ini saudara-saudara, maka dia kembali bertumbuh di sini. Seperti yang pertama, terus dan terus. Itulah yang dimaksudkan kepada kita, mari kita mau menjadi umat Tuhan yang dalam keberadaan kita mungkin kita juga merasa ya nggak berguna atau nggak ada apa-apanya. Sekalipun kecil bisa membuat satu pesan yang besar dalam kita melakukan kehidupan sebagai warga jemaat atau warga kerajaan Allah. Lalu saudara-saudara, ragi pun sama saudara-saudara, dua perumpamaan yang agak mirip hanya beda contoh. Ragi kecil bisa membuat besar, terasa adonannya. Biji kecil besar berbuah dan muncul lagi. Atau mungkin saudara berada ketika kita ini, keluarga kita, pribadi kita, pekerjaan kita saudara-saudara di mata dunia kecil. Tapi dengan perumpamaan ini
bahwa Allah melihat kita yang kecil, dunia melihat kita kecil, Allah bisa buat pakai menjadi satu ragi ataupun juga satu pohon biji sesawi. Nah, dengan demikian saudara-saudara, pada perikop kita yang perumpamaan berikutnya, ketika kita sudah bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah, selain mamanya baik orang gereja, orang luar bisa melihat akan buah-buah itu. Bisa. Maka pada perikop kita yang berikutnya dan terakhir tentang harta terpendam dan juga tentang pukat, itu satu koreksi kepada kita. Jadi kalau orang merasa bahwa perjumpaan dengan Kristus yang ia mau menghadirkan kerajaan Allah sudah sangat terikat dan kuat, itu harta terpendam. Harta-harta lain bila ada pun ia dapat korbankan demi ia terjaga dan juga ia tetap berelasi dengan baik dengan Yesus. Jadi mau berkorban. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dan terakhir saudara-saudara, pukat. Kita mungkin juga akan melihat bahwa kita mungkin termasuk ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Maka mari kita mengoreksi supaya kita termasuk bagian daripada jenis ikan yang baik. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama untuk terus ada kerinduan, ada keinginan, ketekunan dan komitmen untuk menghadirkan kerajaan surga, sekalipun dimulai dari yang kecil, sederhana, terbatas, tapi mari kita lakukan semampu kita untuk kita mewujudkan. Saya mudah sekali-sekali memberikan contoh. Banyak kita mungkin di tempat lain ketika ibadah secara online, hal kecil orang nggak mau tekun dan setia. Contoh, cuman lihat ibadah doang lah, biasa-biasa aja. Kadang ada kakinya yang naik lah, atau dia masih pakai sarung lah. Tidak, itu hal kecil. Nah, kalau anaknya lihat kayak begitu, dia tidak menjadi biji sawi. Anaknya juga ikut. Tapi ketika mungkin orang tuanya yang bisa tekun, sekalipun anaknya nggak ikut, terus mau tekun, anaknya pasti ikut. Jadi mari mulai. Entah mungkin seorang istri kepada suami mulai yang kecil, suami kepada istri, kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, adik kakak, maupun kepada gereja. Mulai yang kecil, yang kalau kita percaya, kalau kita sebagai biji sesawi yang kecil, bagaikan satu iman yang kecil, maka Tuhan bisa pakai membuat sesuatu yang berpengaruh dan menjadi besar. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika
dalam minggu ini kami jemaatmu Gereja GKI Sutopo boleh menerima begitu banyak anugerah Tuhan dalam perjalanan gereja pada usia yang ke-63 tahun. Gerejamu yang dari kecil, sederhana, ketika boleh berbuah, bertumbuh berbuah dan juga mengembangkan sayap, bukan karena kekuatan manusia, tapi ketika Tuhan membuat semua jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, mau melakukan pekerjaan Kristus, menyatakan kasih dan kehadiran Kristus, menjadi warga kerajaan Allah, sehingga ada buah-buah yang boleh dituai, baik GKI Perumnas Karet, GKI Gereja Merpati Mas, GKI Villa Melati Mas, GKI Jalan Bahagia Pondok Makmur, yang Tuhan sudah berkati dan mereka juga akan terus bertumbuh dan berkembang. Berkatilah jemaatmu di sana, para pelayan-pelayan Tuhan, dan juga untuk bakal jemaat Curug serta pos jemaat Tiga Raksa, yang ketika kami semua boleh menjadi biji sesawi yang kecil, tapi bersedia memberi diri dipakai Tuhan, maka kami yakin Tuhan akan menumbuh kembangkan kami, mempunyai peran penting, pesan iman yang kuat untuk kami menyatakan kerajaan sorga. Tolong kami Tuhan gerejamu, tolong kami keluarga. Terima kasih Kristus, kami menyerahkan seluruh pelayanan GKI Sutopo untuk rencana kami boleh ibadah kembali di rumah-Mu Tuhan secara onsite, baik tim Satgas maupun juga jemaat, majelis jemaat, wilayah dan juga bakal jemaat Curug dan Tiga Raksa. Berikan kami kesiapan yang sungguh-sungguh agar kerinduan beribadah itu boleh sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia dalam minggu ini, merayakan anugerah Tuhan. Kiranya mereka boleh semakin bertambah dalam kasih dan berkat Tuhan dalam menjalani kehidupan. Berikan kesehatan, berkati untuk pendidikan mereka, pekerjaan mereka, kehidupan mereka, dan senantiasa boleh merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Dan jemaat kami yang sakit, baik yang di Tiga Raksa, Curug maupun di Sutopo, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi mereka. Oh Bapa Surgawi, kami juga berdoa anak-anak kami yang terus masih berjuang dalam sekolah, sekalipun terbatas, bila Tuhan tetap mereka membuat mereka boleh tekun belajar, sehingga mereka beroleh pendidikan yang baik, hikmat dari Tuhan. Kami menyerahkan mereka, baik mereka di SD, SMP, SMA, dan kuliah, baik yang bersama dengan kami maupun juga yang jauh daripada kami. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan para pemuda-pemudi atau kami yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan. Berikan kami senantiasa kesabaran. Kami boleh terus saling mengevaluasi. Kami boleh terus menjangkau hari esok yang Tuhan sediakan dengan penuh pengharapan. Kiranya Tuhan bukakan jalan bagi kami. Berkati untuk anak-anak kami yang beberapa pasangan yang belum bisa terjadi peneguhan pemberkatan nikah oleh karena virus COVID, ya Tuhan. Kiranya mereka boleh merancang kembali, sehingga bila Tuhan yang menentukan, menetapkan mereka melalui baik keluarga gereja untuk kapan mereka boleh menerima peneguhan pemberkatan pernikahan. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu bagi setiap pasangan, keluarga, dan seluruhnya, ya Bapa. Terima kasih Kristus. Kami juga berdoa, Kau berkati keluarga kami masing-masing dalam kesehatan. Jadikan keluarga kami, sekalipun keluarga kami atau diri kami, orang yang kecil, mungkin tak seberapa dibanding orang lain, kadang mungkin tidak dianggap oleh orang lain. Tapi kami yakin, seperti firman-Mu, hal yang kecil di dalam Tuhan, iman yang kecil dalam Tuhan,
ketika memberi diri kepada Tuhan, kami yakin keluarga kami pun dapat menyatakan kerajaan sorga di rumah kami masing-masing, dari mulai hal yang kecil, sehingga kami terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan kami boleh juga menularkan biji sesawi yang lain kepada orang lain. Mungkin suami kami yang jadi biji sesawi, mungkin istri kami, anak-anak kami, adik kakak kami, orang tua kami. Tuhan tolong berikan kami kesanggupan, komitmen yang baik, agar diri kami boleh hal yang kecil memberikan perkembangan, pertumbuhan yang baik di mana kami berada. Berkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami saat ini dalam kekurangan maupun juga kelemahan oleh karena COVID dalam pekerjaan dan kebutuhan, ajar kami tetap Tuhan boleh setia, tetap mengucap syukur, tetap kami boleh berpengharapan kepada Tuhan. Sebab hanya pada Tuhan kami yakin, Tuhan pasti menolong kami. Dalam Tuhan tidak pernah kata terlambat yang dari Tuhan untuk memberikan berkat bagi kami. Selalu tepat, waktu yang tepat, asal kami pun boleh senantiasa menyatakan dan melakukan kesetiaan yang tepat bagi Tuhan. Kami menyerahkan kebutuhan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan berkati para lansia, opa oma, di tengah-tengah mereka juga rentan dengan penyakit. Tuhan berikan kekuatan, tubuh yang sehat, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan menjaga, melindungi mereka, menjauhkan sakit penyakit, dan tetap bersemangat penuh kesukacitaan ya Tuhan. Berkatilah kebutuhan mereka. Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga setiap rencana kami hari esok, keluarga kami, pribadi kami. Kami selalu mengandalkan Tuhan, sebab dengan mengandalkan Tuhanlah kami yakin apa yang akan kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan, aktivitas kami, semua ada dalam kendala Tuhan. Untuk itu kami mohon berkat-Mu Tuhan. Bagi negara kami, bangsa kami, dan juga masyarakat kami, serta juga anggota jemaat yang mungkin mereka terkena imbas daripada COVID. Tuhan, banyak masyarakat dan juga diantara kami yang menjerit oleh karena COVID ini. Tapi ketika kami boleh lihat dan juga yakini, pasti ada waktu Tuhan yang baik dalam menghadapi seperti ini. Kadang ada masanya kami harus sabar. Kami harus tetap bersemangat, harus diam, harus bergerak. Untuk itu Tuhan tolong kami. Sehingga oleh karena dalam kasih dan kuasa Tuhan, kami yang kecil ini boleh Tuhan jadikan kuat dan juga tidak menghalangi kami menyatakan kerajaan surga sekalipun COVID. Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit karena COVID, kami mohon berikan semangat, pengharapan, dan Tuhan juga berikan kesembuhan bagi mereka. Para tim medis ya Tuhan, dan juga yang bertugas untuk memantau dan juga menjangkau mereka yang saat ini mungkin di dalam OTG, apun juga mereka yang sedang berada dalam pertolongan oleh karena sakit. Tuhan berikan kemampuan para tim medis dan juga pemerintah yang menangani Bapak. Biarlah mereka tetap sehat, kuat, dan jauhkan segala yang tidak baik. Terima kasih Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, agar kami tetap boleh melakukan tugas kami sebagai warga kerajaan sorga, baik seperti menjadi biji sawi, seperti ragi, maupun juga menjadi harta yang terpendam. Bila kami salah, bila kami tidak melakukannya, maka kami bagaikan ikan yang tinggal memilih ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Maka Tuhan akan membuang ikan yang tidak baik, dan ketika kami yang baik, akan Tuhan membuat kami menjadi orang yang mempunyai kehidupan yang bahagia bersama Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang mendasari persembahan kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah.
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari PKJ 265, bait pertama dan kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahanmu mutlak oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan hidupmu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya benar, yang merendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur untuk hari yang baru, pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kiranya apa yang kami dengar dan kami baca dari firman-Mu buat bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, di pagi hari yang indah ini, jemaat-Mu boleh memberikan persembahan yang walaupun tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Kau berikan buat kami semua. Kiranya Engkau terima dengan senang hati ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pengurus serta para penatua yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri roh kebijaksanaan ya Bapa, sehingga persembahan ini berguna bagi dan bisa membantu buat sesama kami yang membutuhkan serta untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa Surgawi, doa yang jauh dari sempurna ini kami pinta dan kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak.
Kristus yang Esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang Esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang Esa. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimer Elga Saragi yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan buat melayani kita di pagi ini. Kami juga berterima kasih kepada song leader, organis, dan juga tim multimedia yang memfasilitasi terjadinya ibadah online di pagi ini. Dan juga kepada jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah online di pagi ini di rumah dan dimanapun berada. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.